Bab 88, gara-gara pisang beberapa hari berlalu, Ilham sudah lebih baik saat ini, tak ada lagi yang berniat mengganggunya, begitu pula dengan Sifa yang perutnya makin besar seiring dengan kandungannya yang sudah beranjak 5 bulan. Ketika bangun, bahkan terkadang harus dibantu oleh Ilham, kadang kala gadis itu menangis sesenggukan karena dadanya rasanya penuh sesak. Seperti saat ini, gadis itu merengek karena semalaman tak dapat tidur, karena selain dirinya tak pernah absen bola-balik kamar mandi, Sifa juga tak bisa lagi tidur telentang, serba salah, hanya miring ke kirilah yang membantunya untuk bernapas lebih lega. "Dek, kenapa nangis? Aku sesak Mas Hicks. Semalaman aku pipis terus, bisa nggak sih lahirannya dipercepat?" lirih Sifa. Ilham ikut sedih mendengar Sifa yang mengeluhkan perihal kehamilannya yang sudah 5 bulan berlalu. Tak terasa memang, makanya selain makin sulit tidur, gadis itu sampai malas ke kamar mandi saking pipis tiada henti. "Sabar sayang, wajar adek sesak, adek kan hamil kembar 3. Mana mereka nendang terus coba, apa ada ring tinju di dalam sini?" lirih Sifa. Ilham tersenyum seraya mengelus perut buncit yang sangat besar itu. Sifa yang hamil kembar 3 tak sepadan dengan tubuh mungilnya, sehingga seperti berat di perut saja. "Nggak ada sayang, kalau mereka nendang, berarti mereka udah mulai aktif. Coba Mas dengar ya." Ilham menempelkan kepalanya di perut Sifa untuk mendengarkan sapaan dari para malaikat kecilnya. "Assalamualaikum kesayangan ayah. Udah mulai aktif ya, bantu bunda ya, biar bunda kuat, berjuang terus ya nak, beberapa bulan lagi kita akan segera bertemu." Setelah diajak bicara, para calon anak entah soleh atau soleha lebih tenang. Seiring waktu, Ilham juga sudah tak lagi mual. Ilham bersyukur sehingga beranjak menuju dapur untuk masak. "Sayang mau makan apa? Biar Mas masakin." Nggak tahu nih Mas, aku lagi bingung memilih antara makan soto Lamongan, bubur ayam, nasi kucing, nasi liwet, pindang daging, mie telur, celimpungan, ketoprak, apa?" Ilham terbelalak mendengar keinginan gadisnya yang ngidam masakan khas Nusantara dari berbagai kota di Indonesia. "Bentar-bentar dek, itu adek mau semua," lirih Ilham yang akhirnya tak jadi masak, dan berunding sejenak dengan Sifa supaya mereka menemukan makanan yang cocok untuk mengganjal perut gadisnya. "Hehe, iya sih, kayaknya enak deh. Duh ini perut apa karet ya, maruk amat aku." "Nggak maruk sayang, malah wajar kok. Adek pilih salah satu nanti Mas yang belikan di pasar kaget." "Pasar kaget hahaha. Emang iya, soto Lamongan aja gimana? Mas nggak usah pergi, nanti ada yang nyulik." "Ngapain nyulik Mas?" Ilham mengernyit. "Tetap aja meski Mas Azlan udah nggak ada kabarnya, aku masih khawatir. Gini aja deh, gimana kalau kita masak aja berdua? Dia emang mau menjauhi Mas, Dek, tapi katanya kalau Mas rindu, Mas bisa mengunjungi rumahnya. Boleh Dek, mau masak apa?" Nggak usah Mas. Aku nggak mau Mas kenapa-kenapa lagi." Apa ya, soto santan kayaknya segar Mas." Yumi." Sifa sampai membasahi bibirnya dengan lidahnya saking pinginnya. "Oh baiklah, kita masak soto santan, ya." "Iya Mas," sahut Sifa sehingga kali ini mereka masak bersama. Setelah bahan lengkap maka mulai eksekusi. Kebetulan hari ini jadwal mengajar Ilham sore dan malam, jadi Ilham bisa puas-puas bermesraan dengan Sifa. "Sayang, amal soli potongin seledri ya, ayamnya mau disuir apa dimakan biasa aja?" "Disuir aja Mas." "Dek, amal soli letakkan bawang goreng ini di toples." "Iya baby." Ilham merasa geli dipanggil baby. "Ish, geli ah kedengarannya hehe. Hehe, apa jadinya, Pak Ustadz?" "Gus Ilham hehe, suamiku, my hubby, my honey." Sifa yang bertanya seperti petasan korek. Terserah adek, deh, mau us nggak hari ini?" "Boleh, setelah masak ya."
Iya dek, ngomong-ngomong 2 minggu ini, ada 2 undangan nikahan lo sayang. Mbak Alika sama Ustadz Gala. Alika minggu ini setelah diundur seminggu, terus Ustadz Gala minggu besoknya. Gala yang sudah melakukan pertemuan sebelumnya dengan keluarga Akira, sudah memastikan tanggalnya dan akan diadakan minggu depan sedangkan Alika minggu ini. Jadi acara nikahan berderet memenuhi weekend. Alhamdulillah, perjodohan berhasil hingga ke pelaminan. Mas yang paling menggebu jodohin mereka kan? Biar Ustadz Gala nggak merana terus, dan alhamdulillah dokter Akira juga suka kok menerimanya. Dokter Akira itu aslinya baik, sayang, makanya cocok untuk Mas Gala yang baik juga. Iya mas, kalau Mas Ilham lugu juga kah hehe? Nggak tahu, menurut adek gimana hehe? Menurut aku, lugu hehe. Ya udah, sotonya udah matang nih, pas juga nasinya matang. Makan yang banyak terus kita USG abis ini ya. Siap, sahut Siva senang. Sementara itu, Akira tengah fitting baju bersama Gala di butik. Akira memilih gaun pengantin konsep kebaya modern dengan hijab yang melekat di mahkotanya. Begitu juga dengan Gala yang menggunakan beskap senada dengan kebaya yang Akira inginkan. Keduanya memilih 3 baju pengantin untuk akad, resepsi dan acara malam hari. Akira dan Ustadz Gala sudah resmi menikah di hadapan penghulu di masjid. Jadi setelah ini mereka akan melaksanakan akad nikah kedua, yang juga akan melafalkan ijab kabul, secara terbuka di hadapan tamu undangan. Sayang, amal soli bantuin mas pakai beskap ini. Untung kita udah nikah dalam ya, mas, jadi bisa deh sentuhan begini. Tapi tetap aja sayang, mas grogi kalau nanti berdiri di pelaminan sama kamu. Mas nih badannya sekel amat deh. Ini jadi kelihatan kekar loh jadinya. Apa kita pilih yang agak longgar aja biar mas nyaman? Iya sayang, terserah kamu aja, mas nurut mas kan cinta sama kamu. Aku juga deh cinta banget sama Mas Gala. Gimana? Sudah dokter Akira? Tanya Seruni, sang pemilik butik yang juga sahabatnya. Sudah mbak, ini lagi bantuin Mas Seh pasangin beskap. Kenapa kebaya sama beskap yang warna pink di cancel? Mas Gala agak keberatan pakai warna pink hehe. Nggak pede katanya, jadi saya ganti jadi biru saja. Bagus juga kok birunya. Wah memang couple serasi, satunya ganteng satunya cantik ya. Saya ambil foto boleh, sudah sah kan? Sudah, tinggal ijab luar sama resepsi saja. Alhamdulillah, sudah sah ya hehe, ucap Seruni. Iya, sahut Gala malu-malu. Ustadz Gala yang baru kali pertama menyentuh gadis yang bukan mahramnya setelah nikah dalam, masih agak canggung. Apalagi setelah diminta ambil foto, pemuda itu sedikit gemetar, berpose memeluk gadis cantik dengan wajah putih bersih, hidung mancung dan mata hazel yang menggodanya, bibir mungil sangat oranye terlihat manis saat ini. Untung sudah sah jadi bisa dilihat puas-puas. Jangan grogi ya, mas kita udah sah loh hehe. Iya sayang, mas masih kaku maaf ya, lirih Ustadz Gala. Iya. Lucu ya kalau cowok ganteng tuh kaku, bikin gemas, cibir Akira sehingga wajah Gala bersemu merah seraya menatap gadis yang begitu sempurna di hadapannya. Jangan keras-keras sayang, mas malu kalau didengar Mbak Seruni, lirih Gala dengan wajahnya yang sudah seperti udang rebus karena masih merasa canggung dan malu. Iya, maaf ya sayangku. Sehingga Akira kembali berpose sesuai arahan dengan Ustadz Gala yang masih kaku saat ini dan degup jantungnya yang terus berpacu kuat hingga Akira bisa dengan jelas mendengarnya. Padahal sudah nikah secara agama namun masih saja kaku. Ketika ia berjodoh dengan seorang ustadz yang selalu menjaga pandangan dan pergaulan pada yang bukan mahram maka itulah yang akan ia temukan. Sementara itu, Ilham dan Ahufa sudah tiba di dokter kandungan untuk melakukan USG.
Ketika nama Siva dipanggil, keduanya masuk dan Siva diminta untuk berbaring di brangkar. "Silakan, udah berapa bulan ini, Mbak?" tanya Dokter Ani. 5 bulan dokter. Dokter Ani mengeluarkan gel dan Doppler yang akan digunakan untuk mendengar degup jantung bayi. Kemudian ada alat pemindai juga yang siap dipakai untuk melihat kondisi janin di dalam kandungan. Sementara Ilham tengah mengamati dengan seksama perkembangan bayinya. Hari ini mereka akan melihat lagi 3 malaikat kecil yang ditiupkan ke rahim Siva. 2 kantung ya, Masya Allah, kembar 3 ya. Satunya berada di kantung ketuban lain, satunya menyatu dalam 1 kantung. Ini kalau nggak ngumpet sudah bisa dilihat jenis kelaminnya. Oh, sudah bisa ya, dokter. Ilham sumringah. Entah laki atau perempuan, harapannya sehat hingga persalinan, bukan masalah bagi Ilham, bagaimana Allah berkehendak saja. Sebelumnya udah pernah USG ya, sudah di rumah orang tua kami kan tinggal di Ponpes saat ini. Pantas, udah tahu, saya cuma dapat 1 nih, jenis kelaminnya, perempuan, ya, 2 lagi mohon maaf ini sedang posisi yang menelungkup jadi nggak terlihat. Atau kita tunggu dulu, siapa tahu dia rubah posisi. Sehingga Dokter Ani menunggu sebentar, seraya menjelaskan jika ketuban bersih, masih cukup, berat bayi juga masih wajar meskipun masih standar, setidaknya sudah sesuai kurva. Masya Allah, gemasnya saya, mereka lucu banget ya Allah, lirih Siva sehingga air matanya lolos begitu saja dari pelupuk mata. Sehingga Ilham menyekanya dengan tisu, memegang erat jemari tangan gadisnya. Berat badan bayi masih kurang ya, jadi tolong makannya diperbanyak lagi. Padahal istri saya nggak pernah mengalami mual muntah, dok, justru saya yang mengalami itu, dan makannya terbilang banyak. Masya Allah, berarti berbagi penderitaan dong ini, nggak apa-apa ya kan sama-sama. Untuk buah banyak makan pisang saja ya. Pisang apa dokter? Tanya Ihan. Pisang buah. Mohon maaf, saya tahu pisang buah, bukan pisang lain. Duh, maksud saya pisang apa yang bagus gitu, dokter? Tanya Ilham jadi tersipu malu sehingga Siva rasanya ingin tertawa. Oh, pisang Cavendish bagus kok, itu kan banyak dijual di supermarket. Oh, iya dokter. Sehingga setelah memastikan ketiga janin dalam keadaan baik, maka dokter meresepkan vitamin dan asam folat serta kalsium untuk kesehatan ketiga calon buah hati Siva dan Ilham. Setelah itu, Ilham tak buang waktu dibelikannya pisang untuk Siva. Mereka berbelanja kebutuhan camilan Siva di supermarket. Setelah dapat kembali lagi ke Ponpes, ketika di mobil, Siva senyum-senyum melihat foto salinan USG miliknya. Gemas sama ayahnya yang udah bikin aku melendung, ucap Siva seraya menarik pipi Ilham kuat-kuat. Au, hehe, alhamdulillah ya sayang, ketiganya sehat, semoga dilancarkan hingga persalinan. Amin mas, semoga aja, aku malah udah nggak sabar, nggak ngangka juga Allah kasih aku sampai 3. Padahal aku kan bukan cewek feminim, aku nakal dulu, kok Allah masih tetap mempercayakan ketiga malaikat kecil di rahimku, makanya aku terhura mas, ucap Siva seraya menyeka air matanya lagi, sehingga Ilham memberikan gadisnya tisu. Terharu sayang, bukan terhura hehe, emang aku plesetin mas biar nggak tegang hehe. Bisa aja adek tuh. Sehingga setelahnya Ilham mempercepat laju kendara hingga ke Ponpes lagi. Setibanya di Ponpes, mereka kembali ke Jujukan dan jalan bersama, sehingga kini, tiba juga di Jujukan. Bahkan Siva tak jemu memandang foto salinan USG yang terlihat wajah ketiganya itu mirip dengannya. Mas, kayaknya mereka mirip aku semua ya? Iya dek, mirip adek semua. Adek mau susu hangat? Biar mas bikinin, mau pisang aja. Oh pisang, sebentar mas ambilin. Sehingga Ilham mengambilkan pisang Cavendish yang tadi mereka beli, hanya saja Nasya merajuk karena bukan pisang Cavendish yang Nasya inginkan.
Aku nggak mau pisang ini, loh. Gimana, kan kata dokter pisang yang ini tadi, kita nggak salah belikan? Enggak lah. Aku maunya pisangnya mas, hehehe. Masya Allah. Dasar gadis nakal hehe, ucap Ilham sehingga menggelitik Syifa hingga gadis itu tak kuasa menahan geli. Ampun mas geli, aku cuma bercanda hehehe. Nggak mau. Mas mau makan kamu hehe. Sehingga keduanya larut dalam candaan manis mereka. Terlebih setelah merasa tenang karena kondisi triplet dalam keadaan baik saat ini.